Suka dan benci itu sewajarnya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah secara marfuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cintailah orang yang kau cintai dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kau benci, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia yang kau benci menjadi orang yang kau cinta." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini merupakan sebuah peringatan kepada kita mengenai melakukan dan menyiapi segala sesuatu secara wajar, tidak berlebihan di dalam mengungkapkan suasana hati. Apalagi di era kasakusuk, nyinyir, benci suka saat ini. Hadis ini menjadi sangat signifikan artinya bagi pembentukan karakter bangsa dan umat agar tidak larut di dalam era yang dimaksudkan itu. Mungkin sudah eranya. Sebagian kita umat Islam kadang-kadang mengekspresikan kesukaan kita yang berlebih-lebihan kepada satu sosok tertentu, hingga sampai menjulukinya sebagai pemberi jalan keluar, satrio piningit, sosok tanpa dosa, dan sebagainya. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Kultus individu ini kemudian berubah menjadi kebencian di belakang hari. Demikian halnya hari ini, saat ini, sebagian kita umat Islam kadang-kadang meluapkan kebencian mendalam terhadap seseorang, sehingga tidak menyisakan satu sudut kecil kebaikan di dalam jiwa. Belakangan, benci yang diiringi dengan caci maki dan cemooh ini kemudian berbalik menjadi cinta. Maka bisa jadi benar sebuah ungkapan bahwa benci dan cinta itu jaraknya sangat tipis, setipis kulit bawang. Hari-hari belakangan, kita menyaksikan parade cinta dan benci memenuhi ruang hidup kita. Bahkan ruang media sosial kita, orang-orang pembenci dan pecinta saling memperebutkan ruang dan pengikut, serta pembaca. Padahal sebenarnya parade semacam ini hanya menyisakan remah-remah sakit hati yang memenuhi jiwa. Padahal, menggiring masyarakat ini ke arah lebih baik memerlukan kebeningan hati. Hati yang apik. Dengan cara inilah, hati yang apik kita dapat melewati hari-hari ini dan ke depannya yang penuh gejolak. Sepertinya, hari ini tiada guna kita berlebih-lebihan dalam membibitkan benci dan menebarkan kebencian di tengah-tengah masyarakat yang sangat religius ini. Kita tentu berharap dan pada akhirnya hakul yakin bahwa masih banyak orang di sekeliling kita yang justru benci dan suka sewajarnya. Memandang kehidupan ini sebagai sebuah kewajaran dan bahkan memandang hidup ini sebagai berkah dan anugerah dari Sang Khalik. Bangsa dan negeri ini sedang dipertaruhkan. Apakah kita lebih cenderung kepada kebencian dan kesukaan yang berlebih-lebihan, atau kita malah cenderung memperlihatkan kewajaran? Pada titik inilah kita memerlukan petuah-petuah leluhur dan petuah agama mengenai cara hidup dan berperilaku pertengahan, tidak terlalu ekstrem benci dan pula tidak terlalu ekstrem suka. Pertimbangan nakli dan akli. Rasa suka dan benci, bahkan posisi di antara suka benci itu adalah sifat alamiah manusia. Apalagi di musim kontestasi saat ini, sifat-sifat semacam ini akan sangat tampak di depan mata kita. Sehingga, bisa jadi, masyarakat kita akhirnya dipolarisasi dalam beberapa tingkatan, yakni tingkatan pembenci, pencinta atau penyuka, dan netral, atau antara suka dan benci. Padahal seringkali perasaan semacam ini tidak didasari oleh pertimbangan agama atau nakli dan rasio. Padahal kita seringkali diingatkan bahwa suka dan benci itu semestinya didasari oleh pertimbangan agama dan rasio. Semakin tinggi senangnya pada orang yang disenangi akan menimbulkan subjektivitas dan tak mampu merobohkan kepercayaan meski sejuta bukti keburukan dihadirkan. Namun, semakin tebal kebencian pada orang yang dibenci akan menimbulkan subjektivitas pula dan tak akan mampu merobohkan kepercayaan meski sejuta bukti kebaikan dan kebenaran dihadirkan. Hal ini seirama dengan apa yang dinukilkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui pesannya, bahwa tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun,
karena yang menyukaimu tidak butuh itu, sedangkan yang membencimu tidak akan pula percaya itu. Dalam Samsul Nizar 2024. Nizar selanjutnya mengungkapkan bahwa dalam menyikapi penilaian suka dan benci, ada baiknya berkaca pada hakikat diri. Antara lain, pertama, suka dan benci karena ilahi. Dasar munculnya suka dan benci karena agama, sifat suka karena Allah didasarkan pada penilaian atas keteguhan memperjuangkan nilai-nilai agama. Demikian pula munculnya kebencian karena perilaku yang menyimpang dari kebenaran agama. Meski suka dan benci karena ilahi, namun manusia dilarang menghakimi sesamanya. Sikap ahsan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 jadi rujukannya. Meski suka tak membuatnya lupa dan benci tak melampaui batas yang seharusnya. Kedua, suka dan benci karena penilaian akal dan perasaan. Sifat ini memiliki keterbatasan, sebagaimana keterbatasan akal dan rasa. Namun, keterbatasan yang dimiliki tak pernah diakui. Penilaian hanya tertuju pada sasaran akal dan rasa. Sementara dirinya tak mampu memahami keterbatasan akal dan rasa yang terkadang salah dalam memberi penilaian. Ketiga, suka dan benci karena maksud tertentu. Sifat suka muncul bila maksud diri terpenuhi dan benci tatkala apa yang diinginkan tak terpenuhi. Suka dan benci model ini bersifat subjektif. Sifat ini bak pepatah ada udang di balik batu. Muncul suka tatkala tujuan tercapai meski melalui berbagai cara, meski harus membawa beraneka kekuatan dan hidangan. Muncul suka ketika harapan yang diinginkan terpenuhi, namun bila apa yang diinginkan terhalang, maka muncul kebencian. Kebencian yang terkadang berkelanjutan dengan upaya balas dendam. Dorongan kebencian membuka pintu aneka muslihat yang bertujuan untuk menghancurkan orang yang dibenci. Bila sisi suka dengan berbagai kekuatan dan hidangan, maka melunaskan kebencian pun dengan mengerahkan kekuatan dan hidangan. Tujuannya terbalas kebencian yang ada. Pendasaran benci dan suka ini pada dalil nakli dan akli ini sangat penting dilakukan agar kita tidak terlalu kebablasan di dalam meluapkan perasaan ini. Dalam agama, istilah benci dalam bahasa Arab yakni karihah dan syani'ah. Dalam konteks saat ini bisa disebut dengan haters. Haters adalah orang yang mempunyai rasa tidak suka yang kuat atau permusuhan terhadap orang lain, serta sama sekali tidak sopan terhadap orang yang dibencinya. Ada juga yang berpendapat bahwa haters adalah seseorang yang sangat peduli dengan orang yang ia benci dan selalu memberikan kritikan terhadap seseorang yang dia benci. Padahal dirinya juga belum tentu benar. Istilah haters ini muncul untuk menamai orang-orang zaman sekarang yang hobinya menghujat, mencaci maki dan menjelek-jelekan seseorang di kehidupan nyata maupun di media sosial. Mereka para haters cenderung memiliki sifat terbuka dan blak-blakan dalam menyampaikan pemikirannya. Suka berdebat dan mengkritisi, utamanya jika menyangkut ketidaksetujuan akan sesuatu hal yang mereka rasakan. Di musim kontestasi saat ini, produksi kebencian dan rasa suka yang berlebihan sesungguhnya hanya akan membuat masyarakat kita terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok. Dan ini sesungguhnya dapat mengancam kehidupan harmonis yang hendak dirawat dan dipertahankan. Al-Quran sendiri telah jauh-jauh hari memberikan peringatan mengenai larangan membenci. Misalnya di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 3. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Demikian halnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Bahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, telah bercerita kepadaku Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Habban, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Suhail dari ayahnya, dari Abi Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Janganlah kalian saling memusuhi, saling membelakangi, saling bersaing, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Abu Al-Husain dan Muslim bin Al-Hajjah bin Muslimin Al-Qurairi An-Naishaburi Al-Jami Asyahih Al-Masama Sahih Muslimin. Dengan demikian, suka dan benci adalah dua perasaan manusia yang saling melengkapi dan menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Kedua perasaan ini memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, preferensi, dan interaksi sosial seseorang. Penting untuk memahami bahwa baik suka maupun benci jika diungkapkan dan dielola dengan sewajarnya dapat memberikan dampak positif pada kehidupan seseorang. Suka dan benci adalah bagian alamiah dari kehidupan manusia. Yang penting adalah bagaimana kita merespon dan mengelola perasaan tersebut, serta bagaimana kita mengungkapkan pengalaman tersebut untuk tumbuh dan berkontribusi positif dalam kehidupan kita dan hubungan dengan orang lain. Mengutip tulisan Ilham Sopu dalam Mubadalah ID, cinta dan benci punya sisi baik dan punya sisi buruk. Bagaikan pedang bermata dua, keduanya bisa memiliki motivasi positif dan negatif kepada manusia. Karena cinta yang membara, orang akan terdorong untuk berbuat positif. Tapi mungkin juga karena cinta dia berbuat sesuatu yang negatif. Wallahu a'lam bishawab.